Terima kasih Ketua dan seluruh anggota Komisi 6 yang terhormat. Pak Teten, Pak Selamat Menteri Koperasi UMKM, dan memang KSP itu bagus ketika dipimpin oleh Pak Teten, gitu ya. Jadi bagaimanapun kami memberikan apresiasi lah. Dulu tidak ada keinginan Pak Teten sebagai KSP untuk macam-macam, gitu ya. Tentu beserta seluruh dengan pejabat eselon 1 dan di lingkungan Kementerian Koperasi. Para direktur utama BNI diwakili oleh direksi, kemudian dari BRI dan Jamkrindo. Pertama, saya juga ingin mengapresiasi terhadap program BPUM yang tentu layak untuk dilanjutkan. Itu dulu yang penting, layak untuk dilanjutkan. Tentu dengan berbagai catatan-catatan yang ini masing-masing memiliki catatan penting terkait dengan pelaksanaan BPUM tahun 2020. Dan kami juga mendorong untuk tahun 2021 meski dari nominal satuan turun dari 2,4 menjadi 1,2 juta per penerima program, tentu inilah bentuk stimulus yang diberikan oleh pemerintah dalam rangka untuk mendorong peningkatan kemampuan usaha kecil menengah akibat dampak COVID. Ada beberapa catatan yang tentu ini menjadi catatan kami Pak Teten, Pak Menteri. Pertama, kalau disebutkan bahwa tahun 2020 5 lembaga pengusul dan kemudian 2021 ditetapkan menjadi 1 lembaga pengusul, tentu ada reasoning dan persoalan dari lembaga-lembaga pengusul sebelumnya, dan ini bisa bermasalah, gitu ya. Dan dalam pemikiran saya, jika pengusul semakin dipersempit, ini sama dengan gini, sama dengan sistem perdagangan, sistem impor lah. Semakin dipersempit dengan kuota, itu justru semakin membuka ruang terjadinya penyalahgunaan atas birokrasi misalkan. Penyalahgunaan mungkin atas kompetisi yang semakin ketat karena hanya 1 lembaga pengusul yang diperbolehkan. Oleh karenanya, jika masih memungkinkan, karena bagaimanapun tentu Kementerian Koperasi memiliki dasar-dasar untuk menetapkan pilihan ini. Tetapi jika memungkinkan, menurut saya sebaiknya dibuka lebih luas, Pak Eko, gitu ya. Dibuka lebih luas, silakan keluar dulu Pak Eko, gitu. Dan banyak instrumen yang tentu ini diberikan kepercayaan sebagai pengusul. Toh pada akhirnya kalau kemudian sebagai eksekutornya adalah bank, kan tetap bank nanti sebagai eksekutornya. Dan diberikan kewenangan seleksi juga tidak di bank, kan diberi kewenangan, kan tidak akan juga langsung menampung kemudian disalurkan. Oleh karenanya menurut saya akan lebih baik jika kemudian pengusulnya diperlebar, diperbanyak, dan seleksinya tentu nanti ada di eksekutor, di penyerahan uang, gitu ya, di pemberian uangnya. Nah, oleh karenanya kalau masih memungkinkan saya usul, tidak mau terlalu banyak argumentasi, 1 lembaga pengusul yang ditetapkan dalam Permen 2 tahun 2021 ini dapat direvisi menjadi banyak pintu yang memungkinkan justru lebih kompetitif. Saya khawatir kalau kemudian 1 pintu hanya melalui birokrasi, kami yang sering berhadapan dengan pihak mereka. Saya tidak ingin pada kesempatan ini justru memfitnah ataupun memberikan statement negatif terhadap sistem birokrasi yang ada. Saya tidak mau itu. Tapi paling tidak bahwa ada potensi, ya, ada potensi untuk penyalahgunaan kewenangan, dan tentu atas kompetisinya masuk dalam 1 pintu, ini memungkinkan terjadi potensi penyalahgunaan kewenangan. Yang kedua, ini kan program stimulus, Pak. Nah, kalau kemudian bahwa pada hari ini dan pada hari berikutnya Bapak Ibu sekalian bisa duduk bersama dengan lembaga-lembaga pembiayaan, justru sekarang di akar rumput itu yang paling sulit adalah ketika mendapatkan pembiayaan tanpa agunan, gitu. Dan sudah bagus kalau penyertaan permodalan nasional madani yang
tanpa agunan mereka bisa menyalurkan itu bagus. Tapi kalau bank kan nggak bisa, tetap harus menggunakan asas-asas perbankan gitu ya. Nah oleh karena itu Pak Menteri, usul saya tidak ada stimulus yang tentu ini menjadikan program di kementerian dan bekerja sama dengan lembaga-lembaga pembiayaan, coba dirumuskan yang lebih permanen. Yang lebih permanen ke depan, apa yang bisa dilakukan, program bersama-sama dengan Kementerian Koperasi, diinisiasi oleh Menteri Koperasi dan UMKM, yang dalam pandangan kami adalah mantan KSP terbaik gitu ya. Ini bisa dirumuskan menjadi lembaga pembiayaan permanen ke depan Pak. Gitu. Jadi tidak harus kemudian ada program yang harus bersama-sama kolaboratif, tetapi memang dirumuskan bahwa ini menjadi program permanen kementerian bersama dengan lembaga-lembaga perbankan dan non-perbankan lainnya menjadi lembaga pembiayaan UMKM yang regulasinya bisa bersama-sama dengan Kementerian Koperasi. Yang ketiga, yang terakhir, yang ketiga, saya kalau di dapil itu Pak, kalau nanya tukang bakso itu paling banter itu modalnya cuma 500.000 loh itu. Berapa sih modal Anda? 500.000. Kalau saya tanya apalagi tukang cilok gitu, berapa modalnya? 300.000. Untung Anda berapa? 100.000. Kecil-kecil gitu ya. Tetapi mereka dengan modal kecil itu ditanya ironisnya apa? Modalnya dari mana? Modalnya dari Bank Nusron katanya Pak. Bank Nusron. Maksudnya bank individu. Gitu ya. Pokoknya setiap yang berdiri saya sebut gitu ya. Apalagi mengganggu. Nah, keluar dulu Pak, silakan. Nah, oleh karenanya menurut saya, Pak, ini yang harus dipotong, harus dipangkas. Sudah dia bermodal kecil, terikat kepada permodalan yang bunganya besar, harus mengembalikan secara besar. Contoh aja 300.000, untungnya 100.000, mereka harus bayar sehari 50.000 kepada si pemodal itu. Dan ini hampir ditanya, mungkin dari 5 yang ditanya, 1 mereka yang terjebak atau 2 yang terjebak oleh sistem permodalan itu, sistem pembiayaan itu Pak. Jadi kalau tadi besar kecilnya saya setuju Pak Sony, dengan 1.200 rupiah ini bagi mereka sesuatu yang luar biasa besar permodalan ini. Bermanfaat betul Pak bagi rakyat. Oleh karenanya sistemnya jangan birokratis gitu loh. Sistemnya jangan birokratis. Kasihan mereka nanti akan dipingpong sana sini, sudah daftar menunggu ini, daftarnya harus melalui kepala desa. Setahu saya nanti akan melalui kepala desa tuh pendaftarannya itu. Daftarnya melalui kepala desa, dari kepala desa nanti ke camat, dari camat ke kementerian kepada dinas koperasi, dinas koperasi baru menyalurkan meneruskan pada perbankan. Ini akan banyak, silat lidahnya akan lebih banyak gitu. Filter silat lidahnya lebih banyak daripada implementasi. Menurut saya kalau memang mau dibagikan kepada yang berhak, buka pintu seluas-luasnya, buka pintu pengusul sebanyak-banyaknya, silakan seleksinya tadi di perbankan, tapi perbankan juga jangan macam-macam lagi gitu loh. Toh kalau tidak dimanfaatkan barangkali untuk modal yang lebih produktif, juga bermanfaat 1.200 ini untuk meningkatkan daya beli gitu. Saya kira itu yang ingin saya sampaikan. Pak Teten tetap berjuang dan mudah-mudahan mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala, dijauhkan dari Covid-19. Ini doa terakhir supaya nggak ada lagi yang nanya gitu ya. Dan tentu keberhasilan Kementerian UMKM, keberhasilan kami juga. Kalau UMKM, koperasi UMKM gagal, Pak Teten gagal, kita juga gagal. Ya. Jadi ini yang harus kita bangun bersama. Keberhasilan Pak Teten, keberhasilan kita bersama. Keberhasilan kita, keberhasilan Pak Teten. Gitu Pak Teten. Dan saya kira terima kasih atas kesempatannya Pak Martin. Baik. Mudah-mudahan setelah vaksinasi Pak Martin semakin sehat. Oh, sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.